kita. Silakan Pak Hadi. Ya, ya Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, dan juga terima kasih untuk kesempatan kami boleh Zoom di mana akan Bible Study mengupas firman Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami, juga pikiran kami, supaya kami boleh mengenal kehendak dan firman-Mu, dan juga boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, bimbinglah, ajarlah kami, karena Engkaulah pengajar kami yang maha tinggi. Makasih Tuhan. Juga berkati Pak Buguan yang akan membagikan firman-Mu. Tuhan juga pakai dia sebagai kepanjangan daripada mulut Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Berkati kami semua dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Terima kasih. Saya berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih saudara sekalian sudah datang on time. Hari ini kita adalah pelajaran terakhir dari 10 hukum, yaitu hukum ke-10. Dan hukum ke-10 ini adalah terakhir, tetapi dia adalah paling fondasi. Dia adalah akar dari semua pelanggaran kita. Dan kita akan belajar, saya akan ambil waktu kira-kira 30 menit untuk share pelajaran. Mohon saudara mute dulu semua supaya jangan ada suara yang bocor ya. Baik saudara sekalian, hari ini pelajaran kita adalah hukum ke-10, jangan mengingini. Apa artinya? Baik saudara sekalian, sebelum kita mulai belajar, saya punya kuesioner buat saudara ya. Mohon saudara jawab dalam hati, nggak usah dijawab bersuara, jawab dalam hati saja dengan jujur ya. Jawabannya yes atau no ya. Pertanyaan pertama, jika hidup bisa diulangi, apakah Anda ingin punya rumah yang sekarang atau rumah yang lebih baik seperti rumah orang lain? Saya jawab. Pertanyaan kedua, jika hidup diulangi, apakah Anda ingin lebih terkenal dari sekarang? Mohon dijawab. Ketiga, jika hidup diulangi, apakah Anda ingin lebih cantik atau mempunyai wajah yang lebih menarik daripada yang sekarang? Tolong dijawab. Keempat, jika hidup diulangi, apakah Anda ingin uang lebih banyak dari yang sekarang? Mohon dijawab. Yang kelima, jika hidup bisa diulangi, siapa yang akan menjadi istri atau suami Anda? Anda mau suami atau istri yang sekarang atau mau yang lebih baik? Jikalau jawab Anda adalah yes, Anda ingin sesuatu yang lebih baik, maka Anda melanggar hukum ke-10. Jikalau Anda jawab no, saya tidak mau yang lebih baik, kemungkinan Anda tidak jujur. Jadi apapun jawaban Anda, ini tidak ada yang baik ya. Nah, hukum ke-10 menguji semua kita. Ya, menguji hati kita. Kalau 9 hukum yang lain itu bisa diukur secara luar, satu-satunya hukum yang hanya mengukur hati manusia adalah hukum ke-10. Dan itu menguji, mengetes akar dari semua permasalahan hidup kita, akar dari segala dosa, yaitu hukum ke-10. Mari kita belajar. Keluaran 20 ayat 17 dikatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, saudara sekalian, kalau saudara memperhatikan kata ini, hukum ke-10 ini, saudara akan, kalau saudara pecah-pecah supaya lebih mudah mengerti, maka kita dapatkan 3 bagian yang penting. Inilah cara saya mempelajari hukum ke-10 ya. Saya bagi jadi 3 bagian.
Bagian yang pertama adalah jangan mengingini. Kita mau belajar apa artinya. Lalu jangan mengingini. Yang kedua adalah yang dipunyai sesamamu. Ya, kita mau belajar apa itu. Dan yang ketiga, rumah sesamamu, istri sesamamu, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau kata ketiga adalah kata apapun, ya. Nah, apa artinya ini saudara sekalian? Artinya bagian yang pertama jangan mengingini, itu artinya jangan serakah. Yang kedua, apa yang dipunyai sesamamu itu jangan suka iri, jangan suka banding-banding sama sesamamu. Dan yang ketiga, katanya jangan mengingini apapun benda-benda itu. Artinya apa? Jangan mencintai materi. Saudara sekalian, inilah ringkasan dari hukum ke-10. Jikalau saudara nggak punya waktu, 3 ini sudah saudara dapatkan intinya. Nah, saudara sekalian, outline pelajaran kita malam ini hanyalah membahas 3 arti ini. Arti ke-1, arti kedua, arti ketiga. Ya. Mari kita mulai dengan arti pertama. Jangan mengingini artinya jangan serakah, jangan tamak. Nah, saudara sekalian, kata mengingini dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, itu kata yang gunakan adalah kamat. Kamat artinya to desire, to covet, to pleasure in, to delight in, to be desirable, dan seterusnya ya. Nah, saya coba juga buka Alkitab dalam berbagai bahasa. Misalnya bahasa Inggris, digunakan kata do not covet, dan covet juga artinya desire. Itu artinya apa? Sirik, pengen ya. Dalam Alkitab bahasa Mandarin digunakan kata tan lian. Itu pengen dan tamak ya, digunakan 2 kata. Tan itu tamak, lian pengen ya. Jadi pengen yang negatif. Jadi kalau begitu saya ingin menguraikan kata mengingini dalam bahasa Indonesia, sebab dalam bahasa Indonesia seringkali mengingini itu bisa punya arti positif dan negatif. Kita nggak punya kata ingin tapi yang negatif ya. Mungkin bisa kata sirik, itu juga negatif ya. Tetapi mengingini yang dimaksud dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah mengingini yang disertai dengan sifat serakah, berhasrat, berambisi, bernafsu, ada sirik, ada irinya. Itulah yang dimaksud di kata mengingini di hukum ke-10. Mari kita lihat beberapa ayat di Alkitab untuk menolong kita mengerti apa ini kamat ini ya, mengingini. Coba kita lihat kata kamat digunakan yang dalam kitab Ulangan oleh Musa. Ulangan 5 ayat 21, Musa mengulang kembali 10 hukum dengan menggunakan istilah ini. Janganlah mengingini sesamamu dan janganlah menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Jadi Musa menggunakan kata kamat, dan dalam bahasa Indonesia digunakan kata yang cukup menarik menurut saya, yaitu hasrat. Itu artinya tergiur ya, kepengen banget. Kamu setelah lihat rumah tetanggamu, istrinya, terus tergiur, kepengen juga kayak seperti itu namanya berhasrat. Jadi kamat berarti juga tergiur ya. Kamat juga digunakan dalam kitab Yosua. Sudah tahu di dalam kitab Yosua ada seorang yang tamak, yang serakah bernama Akan. Waktu dia perang, dia merampas. Tuhan bilang jangan ambil barang apapun ya, emas, perak, harta-harta kepunyaan negeri yang kamu kalahkan itu ya. Tetapi Akan ini tetap dia mengambil ya. Tuhan bilang jangan, tapi dia tetap pengen ya. Yosua 7 ayat 20 dan 21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, sebatang emas, dan 50 sikal beratnya.
Aku mengingininya. Nah, ini di sini kata kamat digunakan lagi ya. Aku kamat, aku covet, aku ingin, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Jadi dia mengakui dosanya. Jadi dia bilang apa yang mendasari dia, kenapa dia ambil itu barang yang Tuhan bilang nggak boleh. Itu dia pengen. Jadi dia pengen barang yang tidak boleh dimiliki, yang bukan haknya. Jadi inilah kamat. Dan bila mana saudara lihat kata kamat ini, kamat tidak pernah diakhiri dengan titik. Dia dilanjutkan dengan dosa-dosa berikutnya, kata kerja berikutnya. Setelah kamat akan mencuri, setelah mencuri akan berbohong dengan menyembunyikan. Jadi hukum ke-10 benar-benar adalah akar dari semua kejahatan yang lain. Nah, kamat juga adalah dosa awal dari Adam dan Hawa. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 7, Tuhan bilang, semua buah pohon di dalam taman ini boleh dimakan, kecuali satu buah jangan dimakan. Nah, apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 6, Alkitab menggunakan kata kamat lagi ya, ingin. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Kamat digunakan karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil, sekali lagi, kamat diikuti dengan dosa yang lain. Ia mengambil buahnya, dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya. Kita tahu semua cerita yang terkenal ini. Jadi kamat adalah dosa awal Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa tidak melanggar hukum-hukum yang lain. Dia melanggar hukum yang paling terakhir dan hukum yang paling fondasi. Dan ini juga adalah kamat adalah dosa dari orang-orang yang ingin lebih, ingin selalu bertengkar soal uang. Satu kali Yesus mengajar soal kerajaan surga. Tetapi setelah Yesus mengajar, ada seseorang yang minta bantuan ekonomi. Menarik ya, banyak orang juga ke gereja mungkin motifnya bukan hal-hal rohani. Dia ingin keuntungan ekonomi. Jadi di dalam, mari kita baca peristiwa ini. Lukas 12, 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakan kepada saudaraku supaya ia berbagi dengan warisan dengan aku. Yesus bilang, saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ayat 15, katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Yesus di sini menggunakan kata hati-hati sama tamak kepada orang yang rebutan harta sama saudaranya. Jadi saudara sekalian, ribut warisan ya, itu adalah satu ciri bahwa kita ingin materi yang lebih. Nah, dalam kisah ini saudara harus mengerti bahwa orang Israel itu kalau orang tua meninggal, anak-anak dapat warisan, tetapi anak sulung biasanya dapat 2 kali lipat. Ada saudaranya yang tidak puas, dia mau dapat bagian yang lebih. Jadi orang ini juga disebut tamak ya. Orang ini lebih tertarik materi daripada hal rohani. Jadi saudara sekalian, mari kita ambil kesimpulan. Arti pertama, Yesus bilang, Allah bilang, jangan mengingini. Itu artinya jangan serakah, jangan tamak, jangan ingin lebih, jangan ingin yang bukan haknya. Jadi kita sudah clear dengan arti yang pertama. Mari kita masuk arti yang kedua, jangan mengingini. Artinya jangan iri atau jangan membandingkan ya. Keluaran 20:17 kita baca sekali lagi. Tuhan bilang, jangan mengingini rumah, istrinya, hambanya, laki atau perempuan, lembunya, keledainya,
atau apapun ya. Jadi apa yang dimaksud nih? Jangan ingin ya, ingin yang tetangga punya ya, yang sesamamu punya, rumah lah, istri lah, ya, pegawainya lah, mobilnya lah, motornya lah, mungkin ya, gelar-gelarnya, ketenalannya, cantiknya. Jadi jangan ingin yang muncul dari ngebandingin, tergiur karena lihat keadaan sesama. Ya, jadi ingin yang muncul dari ya ngebandingin ya saudara sekalian. Mengingini kamat juga adalah dosa dari awal dari iblis. Kenapa iblis atau Lucifer ini jatuh dalam dosa? Alkitab di dalam kitab Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 mencatat sebabnya Lucifer jatuh. Mari kita baca. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, ya, dalam King James Version ditulis Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan dijatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak menaik ke tempat ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, saudara perhatikan baik-baik. Aku hendak naik, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, hendak menyamai, hendak berkompetisi, bersaing. Jadi bersaing, berkompetisi adalah sifat Lucifer. Ya. Dan motifnya lihat, aku. Saya nggak boleh kalah ya. Motifnya adalah cinta diri dan hasil dari cinta diri adalah ingin kompetisi. Nah, saudara sekalian, membanding-bandingkan menurut penelitian menyebabkan berkurangnya kebahagiaan. Saya dapatkan di internet ini ya, cari bukti ilmiah. Ada orang di Amerika, di Pennsylvania University mengadakan penelitian. Apakah orang sering pakai sosial media itu lebih bahagia atau lebih tidak bahagia? Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering memakai sosial media cenderung kurang bahagia. Kenapa? Mereka dapati bahwa mereka yang sering buka sosial media sering membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Jadi penelitian membuktikan bahwa membanding-bandingkan menyebabkan berkurangnya kebahagiaan. Penelitian ini juga menyebutkan apa sih alasannya kenapa kalau lihat hidup orang lain di Facebook, Instagram, atau di sosial media yang lain, itu bikin kita kurang bahagia. Para ahli psikologi ini memberi sebuah istilah yang saya suka juga, saya kutip, penyebab tidak bahagianya mereka sebut sebagai constant upward comparison. Apa itu artinya? Ngebandingin tapi sama yang lebih baik ya. Kalau ada tetangga atau sesamanya yang lulus sarjana, aduh saya belum lulus. Selalu constant upward comparison. Setiap detik kita bandingin hidup kita dengan orang lain. Anak kita dengan anak orang lain ya. Wah, dia sudah sampai ke Amerika. Wah, dia sudah punya baju baru. Wah, dia sudah punya prestasi baru. Jadi kita dengan sering melihat hidup orang lain, kita jadi tidak bahagia. Istilah psikologinya adalah constant upward comparison. Wah, rupanya bahaya sekali ya membanding-bandingkan. Nah, saudara sekalian, ini adalah sebuah aplikasi buat kita ya. Jangan suka membandingkan ya anak kita, istri kita, ya tingkat kesuksesan keluarga kita dengan orang lain, kekayaan kita dengan kekayaan orang lain. Saya temukan ini ada sebuah artikel yang menarik di internet disebut apa? Comparison is the theft of joy, pencuri kebahagiaan. Ya. Sekali Anda membandingkan anak Anda dengan anak tetangga, anak sesama, Anda sedang merampas kebahagiaan dari anakmu. Wow, jadi hati-hati saudara sekalian, jangan banding-bandingkan bentuk badan istrimu sama bentuk badan istri orang lain ya. Itu akan menimbulkan
permasalahan besar dalam rumah tangga, saudara. Kebahagiaan akan pergi instan. Luar biasa ini jahatnya membanding-bandingkan ini ya. Jadi saudara sekalian, kalau Tuhan bilang jangan mengingini barang yang seperti punya sesamamu, itu artinya jangan iri dan jangan banding-banding ya. Baik saudara sekalian, kita selesai arti yang kedua. Sekarang kita pergi arti yang ketiga. Jangan mengingini. Artinya apa? Jangan jatuh cinta kepada hal-hal yang duniawi. Sekali lagi kita buka Keluaran 20 ayat 17, hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau, nah saya garis bawahi. Nah, uraian yang Tuhan sebutkan ini dirangkumkan dengan sebuah kata yaitu apapun yang dimiliki sesamamu. Jadi daftarnya bisa diperpanjang ya. Mungkin daftarnya bisa jadi mobil, gelar, ijazah, rumah, bentuk rambut, kecantikan, tinggi badan, dan seterusnya. Jadi apapun itu artinya apa? Tuhan sedang membicarakan tentang materi ya. Manusia suka gampang terbuai, terpincut, tertarik oleh hal-hal materi, benda-benda, keindahan yang terlihat. Jadi materi atau kebendaan. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajarkan kita jangan jatuh cinta, jangan mengingini hal-hal yang materi. Itu semua adalah sementara. Mungkin memang kita memerlukan semua itu, tapi jangan jatuh cinta, maksud Yesus. Nah, untuk mengerti lebih dalam arti hukum ke-10, arti jangan jatuh cinta kepada harta benda, saya kutip sebuah cerita dalam Matius 19 tentang Yesus sama orang muda yang kaya. Ada seorang pemimpin masih muda dan dia sangat kaya. Dia datang kepada Yesus dan dia tanya, "Guru, kalau saya mau masuk surga gimana caranya?" Lalu Yesus menjawab, dalam Matius 19 ayat 17 dan 19 saya kutip, jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup atau ke dalam surga, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana? Kan hukum Taurat Musa itu luas dan banyak." Lalu dia tanya, "Yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Yesus sedang menyebutkan hukum keberapa? Kelima, 10. keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan. Tetapi ada satu yang dilewatkan. Hukum keberapa? Ke-10, bukan? Ya, Yesus kutip 5, 6, 7, 8, 9. Oh, dia lewatkan ke-10. Ya, Yesus sedang bicara tablet yang kedua ya, loh batu yang kedua yang sebelah kanan. Hukum ke-10 bilang jangan mengingini milik orang lain. Lalu karena orang ini adalah seorang yang sangat beragama dan dia jawab di dalam ayat ke-20. Kata orang itu kepadanya, "Semuanya itu sudah kuturuti, apalagi yang kurang?" Jadi orang ini selalu merasa percaya diri. Dia merasa memenuhi syarat surga. Jadi Yesus mengatakan kalimat berikutnya. Dan saudara perhatikan bahwa kalimat berikutnya ini adalah pengganti atau kata lain dari hukum ke-10. Perhatikan ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu itu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jualah segala milikmu. Apa artinya? Coba lepas uangmu. Sanggup nggak? Jadi Yesus menyamakan. Jangan mengingini dengan coba jual hartamu. Atau janganlah mencintai harta. Bisa nggak kamu melakukannya? Saudara sekalian,
Ada orang yang harta itu lebih penting dari nyawa, lebih penting dari keluarga, lebih penting dari Tuhan, lebih penting dari firman Tuhan. Jadi Yesus sedang menguji hati orang muda ini. Dia juga menguji kita semua. Jangan mengingini. Mungkin kita bilang, oh saya nggak mengingini apapun, tetapi ketika diuji, coba lepasin uangmu. Oh, berat sekali ya. Jadi hati semua orang sedang diuji dengan hukum ke-10. Alkitab juga mengingatkan kita jangan mengasihi dunia. 1 Yohanes 2, 15 dan 17. Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, bukan harta tidak perlu, tetapi jangan jatuh cinta ya. Jangan mengasihi dia. Sebab itu sementara bakal merosot, bakal hilang semua. Mazmur 62 ayat 10 lebih ayat 11 dalam bahasa Indonesia lebih clear lagi, dia bilang, dikatakan apabila harta bertambah janganlah hatimu melekat padanya. Oh, jangan nempel. Ya, jangan nempel. Jangan jatuh cinta kepada uang, kata Paulus ya. 1 Timotius 6 ayat 10 ayat terkenal. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah, saudara jangan salah baca ya, bukan uang akar segala kejahatan, tapi jatuh cinta kepada uang ya. Jadi bacanya harus tepat ya. Jadi cinta kepada harta benda, itulah yang Tuhan bilang jangan mengingini. Dan kalau kita jatuh cinta kepada harta benda, itu adalah akar segala kejahatan, kata Paulus. Jadi saudara sekalian, sebagai kesimpulan, arti ketiga dari hukum ke-10 dikatakan, jangan mengingini, artinya jangan jatuh cinta kepada hal-hal yang sementara, material yang ada di dunia ini. Jadi saudara sekalian, inilah ringkasan dari pelajaran kita. Nomor 1, jangan mengingini, artinya jangan tamak, jangan serakah. Yang kedua, milik sesamamu, artinya jangan iri, jangan suka banding-banding. Yang ketiga, kata apapun, itu artinya jangan cinta, jangan jatuh cinta kepada harta dan materi yang sifatnya sementara. Semoga pelajaran malam ini menjadi jelas buat kita semua. Bahwa dengan melihat hukum ke-10, sudah bisa kita pastikan bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Walaupun di mata dunia, di mata orang gereja, kita adalah orang baik. Tetapi mata Tuhan dengan ukuran hukum ke-10, kita adalah orang yang berdosa. Saudara sekalian, sebagai penutup, seperti biasa saya ingin ambil aplikasi ya. Contoh praktikal buat kita. Judul aplikasi saya adalah Anda bisa berbahagia sekarang juga. Atau judulnya juga bisa diganti ya. Anda bisa jadi susah sedetik ini juga. Baik. Suatu kali saya reuni sekolah ya. Jadi biasa reuni, lalu kita berkumpul. Oh, sudah berpuluh-puluh tahun kita nggak ketemu. Wah, senang sekali ya. Kita datang pakai baju yang bagus, ya, sisir yang rapi. Walaupun rambut sudah putih, lumayan dibikin bagus-bagus lah. Supaya ya kelihatan rada cakep lah waktu ketemu teman-teman SMA dulu. Jadi saya datang dengan mobil yang biasa, mobil SUV yang sejuta umat lah kalau orang Indonesia bilang. Umum lah, semua orang punya. Dan saya merasa bahagia sekali. Dulu saya orang susah. Jadi waktu saya bisa punya mobil, aduh saya bersyukur sekali. Saya merasa beruntung sekali, hidup bahagia sekali punya mobil. Tetapi waktu reuni, saya lihat teman saya bawa mobil yang ini. Oh, dan begitu saya lihat harga mobil dia, aduh, 10 kali lipat lebih mahal dari mobil saya. Tiba-tiba, untuk pertama kalinya saya merasa miskin setelah saya bersyukur.
Untuk pertamanya saya merasa mobil saya kurang bagus. Untuk pertamanya saya merasa kurang kaya. Untuk pertamanya saya merasa, aduh kalah ya. Apalagi waktu saya main ke rumahnya, saya dapati mobil dia ada 10. Waktu itu mobil saya ada 2 ya. Saya punya mobil, istri saya punya mobil. Dan saya sangat bersyukur punya 2. Tetapi waktu saya lihat dia punya mobil 10, saya tiba-tiba merasa kurang 8. Tadinya saya mensyukuri 2, sekarang merasa kurang 8. Apa yang menyebabkan semua ini? Begitu pulang, saya merenung, saya bertelut, dan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, terima kasih saya punya mobil. Dulu saya nggak punya. Terima kasih saya punya keluarga yang baik. Saya punya anak-anak yang sehat. Dalam doa saya syukuri semua yang saya miliki. Setelah selesai berdoa, kebahagiaan itu kembali lagi. Jadi, saudara sekalian, Anda bisa berbahagia dalam 1 detik jika Anda tahu rahasianya. Atau Anda bisa kehilangan kebahagiaan dalam 1 detik kalau Anda melakukan yang ini, membanding-bandingkan. Jadi saudara sekalian, saya ingat inilah yang Paulus bilang dalam Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Yesus Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan kata Paulus apa? Bersyukurlah. Inilah yang Paulus selalu ajarkan. Bersyukur, jangan lupa bersyukur yang kamu sudah punya. Jangan pikir-pikir yang belum punya. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8 Paulus bilang apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak bawa apa-apa ke dalam dunia dan kita tidak dapat apa-apa, tidak bisa bawa apa-apa keluar. Kata yang Paulus gunakan adalah apa? Rahasia bahagia. Rasa cukup ya, bahasa Inggris bilang contentment. Kita rasa puas dengan apa yang kita miliki. Filipi 4 ayat 11 Paulus juga kasih nasihat, kasih contoh hidupnya. Dia bilang, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudara sekalian, merasa cukup itu bukan sebuah hadiah langsung dari surga, tiba-tiba kita selalu bersyukur. Tidak. Rupanya Paulus belajar setiap hari, belajar mencukupkan diri, belajar merasa puas dalam setiap keadaan. Dan rahasia Paulus dia kasih tahu sama kita. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, yaitu kesusahan, suka merasa sedih, membandingkan dengan orang lain, ya, bagaimana dia berubah menjadi merasa bersyukur dan merasa cukup, itu semua karena sebuah kekuatan yang datang dari Dia, dan yang dia maksudkan adalah Yesus Kristus tentunya, ya. Jadi saudara sekalian, untuk menang melawan keserakahan, suka iri dan membandingkan, mencintai keduniawian, solusinya kata Paulus adalah apa? Bersyukurlah, latihanlah mencukupkan diri, dan belajarlah dan mintalah kekuatan dari Yesus Kristus. Maka kita akan menjadi pemenang, saudara sekalian. Semoga pelajaran hari ini, hukum ke-10 akan mengubah hidup kita selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa sebelum kita masuk diskusi dan tanya jawab. Bapa kami di surga, terima kasih untuk 10 hukum. Terima kasih untuk keindahannya. Terima kasih untuk betapa manisnya dan baiknya hukum-Mu itu. Sesungguhnya kami adalah orang berdosa di hadapan hukum. Dan malam ini kami telah belajar hukum ke-10 yang menguji akar hati kami yang paling dalam. Malam ini kami mengakui kami di hadapan-Mu, segala keberdosaan kami. Dan Tuhan, bantu kami untuk menjadi pemenang, keluar dari dosa ini dengan bantuan Yesus Kristus.
Tuhan, ajarilah kami. Kami mau belajar. Kiranya Tuhan kirimkan Roh Kudus-Mu selama kami berdiskusi supaya kami lebih mengerti, lebih mendalam akan maksud daripada firman-Mu. Diberkati semua pendengar. Berkati kesehatannya, keluarganya, perekonomiannya, mungkin juga rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami pergumulkan, Tuhan lebih tahu dari yang kami sanggup minta, Dia mintakan. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.